Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Rizka Jayani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang kritik sastra. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kritik sastra. Nah, kritik sastra sendiri merupakan salah satu objek dari studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya seni. Nah, berarti di sini kritik sastra itu berperan sebagai penilai menimbang dari sebuah karya sastra itu baik buruknya suatu karya sastra. Nah, kita telah membahas tentang pengertian kritik sastra. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia. Istilah dari kritik sastra sendiri baru muncul ketika para sastrawan Indonesia mendapat pendidikan dengan sistem Eropa pada awal abad ke-20. Kritik sastra sendiri mulai dikenal dan mendapat perhatian di Indonesia pada kumpulan karangan yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik Esai karya dari H.B. Jazin. Nah, setelah kita membahas tentang sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat kritik sastra. Yang pertama yaitu manfaat kritik sastra bagi pembaca. Yang pertama, dengan melakukan kritik sastra dapat menjembatani antara pembaca dan karya sastra. Pembaca yang awalnya belum paham mengenai intisari dari sebuah karya sastra, dengan membaca kritik sastra dapat membantu menafsirkan suatu karya yang ada. Lalu yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra akan muncul sehingga pembaca akan lebih menyukai karya sastra tersebut. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan mengapresiasi karya sastra. Dan yang keempat, dapat membantu pembaca menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Yang berikutnya adalah manfaat kritik sastra bagi penulis. Yang pertama, memiliki manfaat keakademisan karena saat melakukan kritik sastra bagi penulis dapat menambah wawasannya. Kedua, yaitu dapat menimbulkan motivasi seorang untuk menulis, terutama bagi penulis itu sendiri. Yang ketiga, pengalaman dalam menilai karya sastra dapat dijadikan pedoman untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, manfaat kritik sastra bagi penulis yaitu dapat meningkatkan kualitas tulisannya. Karena dalam tulisan sudah mengalami proses yang namanya penilaian kritik sastra, yang demikian dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pada tulisannya. Yang berikutnya yaitu manfaat kritik sastra bagi pengembangan sastra. Dengan melakukan kegiatan kritik sastra dapat mendorong pertumbuhan karya sastra dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Apabila pada karya sebelumnya terdapat kekurangan, maka dapat diperbaiki. Kemudian dapat memperluas ilmu pengetahuan mengenai apa saja permasalahan dalam dunia sastra. Karena dengan adanya kegiatan kritik sastra ini, seorang kritikus sastra tentu saja secara legal dapat mengemukakan apa saja permasalahan yang masih terkandung dalam karya sastra tersebut disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Nah, setelah membahas tentang manfaat kritik sastra, selanjutnya kita akan membahas tentang siapa sih orang yang menghasilkan kritik sastra. Nah, orang yang menghasilkan kritik sastra ini disebut dengan kritikus sastra. Tokoh-tokoh kritik sastra di Indonesia dalam perkembangannya yang terkenal itu ada beberapa orang. Yang pertama ada Atil, H.B. Jazin, Boen Omaryati, Goeng Mawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, Sitor Situmorang. Nah, setelah membahas tokoh-tokoh kritik sastra, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pengungkapan
belakang kritik sastra. Langkah yang perlu dilakukan dalam menulis kritik sastra yaitu membaca tuntas karya sastra yang hendak dikritik. Sebelum membaca, perlu diketahui bahwa kritik sastra bukanlah caci maki, tapi kritik sastra adalah apresiasi atas satu atau beberapa karya sastra. Untuk menulis kritik sastra, pembaca perlu memahami secara lengkap karya tersebut. Artinya tidak hanya melihat kekurangan dan kelebihan karya yang hendak dikritik, namun juga memahami di mana dan dalam hal apa kelebihan karya tersebut. Selanjutnya, menandai dan mencatat hal-hal yang penting, juga mencari teori-teori pendekatan atau gagasan disiplin ilmu lain yang kita anggap cocok sesuai untuk menjawab sejumlah pertanyaan sebelumnya pembaca sudah siapkan. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.